Ajari hati kita untuk tetap ridho terhadap semua yang Allah tetapkan. Jangan ajari kita membenci atas apapun keadaan, karena yang paling tahu yang terbaik untuk hamba-hambanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia punya rencana, Allah pun punya rencana. Saat kedua rencana ini dipertemukan, sudah pasti rencana Allah lah yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Subhanahu wa ta'ala qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Kepala Desa 1 Lombok Tengah, yang kami hormati Bapak Kepala Tata Usaha, Bapak-bapak wakil kepala madrasah, Bapak Ibu pembina, wali kelas dan seluruh dewan guru dan pegawai Desa 1 Lombok Tengah yang saya hormati pula. Ananda semua siswa-siswi Desa 1 Lombok Tengah yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan taufik hidayah, ridho dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan salah satu rutinitas kita yang melaksanakan upacara bendera sebagaimana biasanya setiap hari Senin. Kemudian tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam pada junjungan alam yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut yang setia, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Anda semua yang saya cintai dan saya banggakan, kita semua ini adalah golongan orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, ya, ada 4 golongan manusia. Yang pertama adalah rajulun yadri wa annahu yadri. Seseorang yang mengetahui dan mengetahui dirinya mengetahui. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu adalah golongan orang-orang para ulama, para guru, dewan guru, dan orang-orang seperti inilah yang harus kita ikuti. Kedua adalah orang yang mengetahui tapi dia tidak mengetahui dirinya mengetahui.
Jadi orang-orang seperti itu orang yang punya potensi sebenarnya pada dirinya, tapi dia tidak mengetahui dirinya. Itu orang seperti orang tertidur. Maka mereka itu perlu diberikan semacam support supaya dia mengembangkan dirinya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang tidak mengetahui dirinya mengetahui. Jadi orang-orang seperti ini dia tidak tahu dirinya itu mengetahui, padahal dia sebenarnya memiliki potensi. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mengetahui dirinya tidak mengetahui. Ya, jadi dia tahu kita ini butuh mengembangkan diri kita, termasuk kita mungkin golongnya di situ orang-orang mencari ilmu. Kita tahu bahwa kita ini kurang, kita tahu bahwa kita ini butuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga kita kemudian terus belajar, terus mengembangkan diri. Ketahui anakku sekalian bahwa di dalam kita ini ya, di dalam kepala kita ini ada berjuta-juta triliun, ya, jadi ada berjuta-juta neuron semacam saraf yang mampu menyerap berjuta-juta triliun pengetahuan. Itu bisa diserap oleh kepala kita. Itu kalau dihitung dengan komputer, laptop, mungkin ribuan laptop itu ada di kepala kita. Jadi dia mampu menyerap begitu banyak ilmu pengetahuan dalam kepala kita. Maka itu harus terus diisi. Bagaimana cara mengisinya? Tentu dengan banyak-banyak belajar, banyak-banyak baca, seperti yang tadi disampaikan pada janji siswa itu. Kemudian yang keempat adalah orang yang tidak mengetahui dirinya, tidak mengetahui. Rajulun la yadri wa nahu la yadri. Jadi dia seseorang yang tidak mengetahui dirinya, tidak mengetahui. Ini orang yang boleh dibilang adalah orang yang perlu dihindari, orang yang yang bodoh. Dan bahkan kadang-kadang mereka itu sudah dia tidak mengetahui, tapi dia merasa diri mengetahui dan keras kepala. Susah, ya. Itu harus dihindari. Karena itu sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Kemudian saya mengatakan lagi bahwa jika anak-anakku sekalian ingin berubah, ya, ingin berubah itu dalam sebuah buku yang pernah saya baca, itu punya Ibu Muslimah, ya. Pesan Ibu Muslimah seorang guru yang sangat fenomenal dalam cerita Laskar Pelangi. Ada 3 yang dipesankan. Yang pertama adalah rajin-rajin membaca Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran itu wawasan kita akan terbuka. Karena itu adalah kalam ilahi, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah menuntut ilmu ke tempat yang agak jauh. Jadi kita berilmu ke tempat yang jauh, tidak di dekat rumah sendiri, misalnya begitu, kurang lebih seperti itu. Jadi karena dengan kita ke tempat yang jauh akan ada perubahan. Kemudian yang ketiga adalah kita harus mengembara, ya, berhijrah kalau bahasa Arabnya, kalau seperti itu. Kalau mau berubah, kalau kita hal ini yang dilakukan, maka insya Allah perubahan dalam diri kita itu akan cepat, akan dapat kita rasakan. Dan aku sekalian, itu yang beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kaitannya kita dengan di sini di presentasi dalam tengah, maka untuk bisa mencapai itu semua, ya, mencapai pengetahuan itu, maka kalian harus betul-betul fokus, ya, harus memperbaiki niat. Ingat, niat kita kesini adalah untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu dan mencari keberkahan. Mencari ilmu bisa dengan browsing, bisa dengan baca-baca, dan keberkahan itu diperoleh dengan doa-doa, diperoleh dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, baik kepada teman maupun kepada lebih lagi kepada guru-guru kita. Dan semoga kalian semua bisa melakukan itu, belajar dengan tekun, kemudian adabnya yang baik kepada guru dan teman-teman. Mungkin itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan